kawan-kawan, soal berikut ini terkait dengan perpangkatan atau eksponensial, di mana kita diminta untuk mencari terlebih dahulu nilai n dari suatu perkalian bilangan yang sama. Di sini kita melihat ada 25 pangkat 0,25 dikali 25 pangkat 0,25 dan seterusnya sebanyak n faktor, di mana nilainya sama dengan 125. Dan lalu nanti kita mencari nilai dari n-3 dikalikan n plus 2. Di sini pertanyaannya. Nah, jelas kita lihat bahwa perkalian dengan bilangan yang sama ini, perkalian ya ini. Nah, ini perkalian dengan bilangan yang sama sebanyak n faktor, artinya kan bisa kita tuliskan bahwa nilainya sama dengan 25 pangkat 0,25. Oke, karena dikali dengan bilangan yang sama sebanyak n faktor, maka artinya kan sama saja ini kita pangkatkan dengan n, ya kan? Kita pangkatkan dengan n sebanyak n faktor tadi, nilainya sama dengan 125. Nah, jika kita lihat antara 25 dan 125 untuk memainkan konsep bilangan eksponen ini, artinya kan ada suatu bilangan basis yang bisa kita samakan antara 25 dan 125, yaitu dibikin menjadi 5 pangkat. Karena 25 itu bisa kita ubah menjadi 5 pangkat 2, dan 125 ini bisa kita ubah menjadi 5 pangkat 3. Tinggal kita mainkan, artinya 25 di sini masih dipangkatkan 0,25 yang dipangkatkan lagi dengan n, artinya kan gitu. Nah, tentu teman-teman pahami bahwa ketika ada suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi artinya ini kita kalikan semua. 2 dikali 0,25 dikalikan n, artinya kita dapatkan 2 kali 0,25 itu 0,5, artinya ada 0,5 kalikan n sama dengan 5 pangkat 3. Dalam hal ini bilangan basisnya sudah sama, artinya pangkat yang kiri itu sama dengan pangkat yang kanan. Atau secara simpelnya 5-nya ini kita hore-hore aja bilangan basisnya, sehingga kita akan mendapatkan nilai n itu sama dengan setengahnya kita pindah ke kanan, berarti menjadi dikali 2, artinya 3 kali 2 ketemunya 6. Kita dapat nilainya n sama dengan 6. Oke, sekarang tinggal kita ke pertanyaannya. n-3 dikalikan n plus 2, tinggal kita substitusikan hasil n yang sudah kita dapatkan. 6-3 6 plus 2. Oke, kita dapatkan di sini berarti ada 3 dikali 8. Oke, dapat nilainya 24. Ada di pilihan jawaban A. Oke, kawan-kawan, soal berikut ini terkait dengan perpangkatan, di mana kita diminta untuk mencari nilai X yang memenuhi persamaan 3 pangkat 2X plus 3 sama dengan akar pangkat 3 dari 27 pangkat X plus 5. Nah, tentu yang bisa kita mainkan terlebih dahulu adalah perpangkatan ini ya. Ini bisa kita mainkan nih, akarnya kita ubah dalam bentuk pangkat, artinya kita akan mendapatkan nilai 27 pangkat X plus 5 per 3, kan gitu. Nah, akarnya kita jadiin pangkat. Yang depan masih sama, 3 pangkat 2X plus 3. Oke. Nah, kita lihat ada 3 sama 27 nih. Nah, kita mainkan di sini, kita ubah menjadi suatu bilangan berpangkat yang basisnya sama. Artinya 27 ini bisa kita ubah menjadi bilangan 3 pangkat 3. Nah, karena 27 itu nilainya sama dengan 3 pangkat 3. Artinya ada 3 pangkat 3 yang dipangkatkan lagi dengan X plus 5 per 3. Yang depan masih sama, 3 pangkat 2X plus 3. Oke. Nah, bilangan eksponen perpangkatan dipangkatkan lagi. Berarti ini kita kalikan. 3 dikalikan X plus 5 per 3. Gitu. Oke. Kalau kita kalikan kan artinya bisa kita sederhanakan. 3-nya kita hore-hore aja. Sehingga kita mendapatkan nilai 3 pangkat 2X plus 3 itu sama dengan 3 pangkat X plus 5. Bilangan basisnya sudah sama. Artinya apa? Pangkatnya bisa kita simpulkan nilainya sama, artinya adalah 2X plus 3 itu sama dengan X plus 5. Oke, kita pisahkan atau kita gabungkan yang bervariabel sendiri, bilangan sendiri ya. X-nya kita pindah ke kiri, berarti jadi min, artinya 2X min X, kita dapatkan nilainya X.
3-nya kita pindah ke kanan, berarti jadi min 3, berarti 5 min 3 ketemunya adalah 2. Kita dapat nilainya X sama dengan 2. Jadi penyelesaiannya adalah ada di pilihan jawaban E. X sama dengan 2. Oke, teman-teman, soal berikut ini terkait dengan perpangkatan, di mana ada satu nilai untuk X dan Y yang bersyarat nih, X-nya lebih dari 1 dan Y-nya lebih dari 0 ya. Artinya mereka positif semua, hanya saja yang Y lebih dari 0 ini bisa saja merupakan suatu bilangan pecahan yang kurang dari 1, bisa juga lebih dari 1, yang penting dia lebih dari 0. Di sini adalah bilangan real. Nah, sekarang kita mainkan informasi yang ada di sini. Pertama adalah ada XY, tak tulis ulang, XY sama dengan X pangkat Y. Kalau kita perhatikan dari bentuk ini, artinya kita bisa mendapatkan nilai Y. X-nya kita pindah aja ke kanan, berarti jadi X pangkat Y dibagi X. Nah, maka kita akan mendapatkan nilainya adalah X pangkat Y min 1. Karena bilangan pokoknya sama kan, ini kan X-nya pangkat 1. Karena pembagian berarti jadi bentuknya pengurangan. Nah, artinya teman-teman kita sudah punya nilai Y itu sama dengan X pangkat Y min 1. Pertama itu. Terus yang berikutnya yang bisa kita mainkan adalah X per Y itu sama dengan X pangkat 5Y. Nah, kita punya persamaan yang kita dapatkan tadi di awal, kita tulis 1 ya, misalnya persamaan 1, artinya kan ini bisa kita substitusikan ke nilai Y yang ada di persamaan kedua. Karena nilainya sama, berarti kita punya X dibagi X pangkat Y min 1 sama dengan X pangkat 5Y. Kita sudah substitusi, ganti nilai Y-nya. Di sini kita punya nilai Y yang bisa diganti kan. Nah, ini nilai Y-nya kita ganti. Sudah. Nah, sekarang berarti bisa kita mainkan lagi. Di sini kita akan mendapatkan nilainya, tak tulis di sebelah kanan lagi. Artinya nilai X itu sama dengan X pangkat 5Y. Nah, kita pindah ke kanan, berarti jadi kali X pangkat Y min 1. Oke, bilangan pokoknya udah sama, berarti kita tambahkan sehingga kita mendapatkan nilai X itu sama dengan X pangkat, ini kita tambahkan pangkatnya, berarti jadi 6Y min 1. Oke, kita punya 6Y min 1. Bilangan pokoknya sudah sama, ini berarti X kan pangkat 1. Yang sebelah X pangkat 6Y min 1, artinya bilangan pokok di sini sudah sama, sehingga bisa kita simpulkan bahwa nilai 1 itu sama dengan 6Y min 1. Oke, pangkatnya sama, pangkat kanan dan pangkat kiri sama, sehingga kita dapatkan nilai Y itu sama dengan negatif 1-nya kita pindah dulu ke kanan, ke kiri, berarti jadi plus, artinya kita punya 2, terus dibagi 6, sehingga kita dapatkan nilai Y-nya itu sama dengan 1/3. Tinggal kita hore-hore aja, sederhanakan, berarti 1/3. Kita dapat nilainya adalah 1/3, memenuhi syarat bahwa Y lebih dari 0. Oke, nah sekarang tinggal kita mainkan untuk mendapatkan nilai X-nya. Nah, yang bisa kita dapatkan dari sini, kita bisa mengambil persamaan yang pertama, yang ini nih, pertama nih. Nah, yang pertama ya, kita mainkan di sini ada XY sama dengan X pangkat Y. Sehingga kalau kita substitusikan nilai Y yang sudah kita dapatkan, maka kita akan mendapatkan bahwa X dikali 1/3 itu sama dengan X pangkat 1/3. Masih pangkat ya. Nah, artinya kita dapatkan X-nya, 1/3-nya kita pindah ke kanan, berarti jadi kali 3, berarti ada 3 dikali X pangkat 1/3. Oke, nah ada X sama X, artinya kan kita bisa mainkan pangkat ini, X sama X-nya. Oke, kita pindah aja ke kanan, ke kiri, berarti jadi pembagian, berarti nanti pangkatnya berkurang kan, berarti X pangkat berapa? Ini kan pangkat 1, dikurangi 1/3, berarti ada tersisa 2/3, aman ya? Karena yang pangkat 1 kurangi pangkat 1/3, karena nanti bentuknya jadi pembagian, nilainya adalah 3. Oke, nah karena di sini yang ditanyakan itu adalah X kuadrat, artinya teman-teman bisa memainkan nilai dari X pangkat 2/3 ini untuk mendapatkan X kuadrat. Nah, dengan cara bagaimana? Dua-duanya, kanan kiri ruasnya, kita pangkatkan aja dengan 3. Sama-sama kita pangkatkan 3.
Supaya apa? Artinya yang sebelah kiri kita akan mendapatkan nilai X kuadrat, karena ini kita kalikan, berarti 3-nya bisa dihorek. Nah, sama dengan 3 pangkat 3, ketemu 27. Oke, X kuadratnya 27, Y-nya sepertiga. Artinya bisa kita dapatkan nilai dari pertanyaannya itu adalah X kuadrat ditambah 3Y. Kita mainkan X kuadrat sudah dapat nilainya 27 ditambah 3Y. Y-nya adalah sepertiga. Kita hore-hore ketemu 1. Dapat nilainya adalah 28. Ada di pilihan jawaban B. Oke, kawan-kawan. Soal berikut ini terkait dengan perpangkatan. Diketahui bahwa nilai 2 pangkat W dikali A pangkat X dikali B pangkat Y dikali C pangkat Z sama dengan 2013 untuk setiap A, B, C, D, X, Y, Z merupakan bilangan bulat positif dan W merupakan bilangan bulat non-negatif dengan nilai A lebih kecil daripada B lebih kecil daripada C. Pertanyaannya adalah nilai dari 2W ditambah AX ditambah BY ditambah CZ berapa? Artinya dari bentuk yang ada di soal, ini informasinya, kita ubah dulu, kita samakan. Dimana kita lihat bahwa 2013 itu sendiri, kalau sekilas kita lihat, ini adalah bilangan yang habis dibagi 3. Kenapa habis dibagi 3? Karena jelas jumlah digit-digitnya kalau kita tambahkan 2 tambah 0 tambah 1 tambah 3 ini 2 tambah 0 tambah 1 tambah 3 ini nilainya adalah 6. Jumlah 6 ini kan habis dibagi 3, otomatis bilangan ini pasti habis dibagi 3. Artinya kita bagi 3 aja 2013 itu. Maka kita akan mendapatkan hasilnya adalah berapa tuh? 20 bagi 3 dapat 6, masih sisa 2. 21 bagi 3 ketemu 7. 0 habis, tinggal 3 bagi 3 ketemu 1. 671. Nah, 671 ini pun masih bisa kita bagi ya, karena jelas 671 ini ada 6 sama 1, di tengah-tengahnya 7 merupakan hasil penjumlahan antara 6 dan 1. Pasti ini habis dibagi 11 di mana hasilnya adalah 61. Oke, 61 adalah bilangan prima, sudah tidak bisa dibagi lagi. Artinya 2W kita tuliskan ya, 2 pangkat W dikali A pangkat X dikali B pangkat Y dikali C pangkat Z sama dengan 2013 ini kita ganti bentuknya menjadi 3 dikali 11 dikali 61. 2013-nya yang kita ganti. Nah, sesuai dengan syarat bahwa nilai A, B, C-nya itu lebih urutannya adalah lebih kecil daripada B, B lebih kecil daripada C, maka dari sini akan kita melihat bahwa nilai A itu adalah 3, B adalah 11, C adalah 61. Kenapa bisa seperti itu? Terus 2-nya mana? Karena nggak ada di sebelah kanan itu, kita tidak menemukan bilangan berpangkat yang basisnya 2 sesuai dengan 2 pangkat W ini, maka bisa kita tuliskan tambahannya di sini berarti 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 kan nilainya 1 ya. Berarti dari sini akan kita dapatkan bahwa nilai W itu sama dengan 0. Nah, artinya kita bisa simpulkan W itu sama dengan 0. Oke, dan A itu sama dengan 3 sesuai dengan syarat ini tadi ya. A-nya 3, B-nya itu 11, C-nya itu 61. Dimana kita lihat pangkatnya masing-masing 1 semua di sini, ya kan? 3 pangkat 1, 11 pangkat 1, 61 pangkat 1. Artinya kita punya nilai X1, Y-nya itu 1, dan Z-nya juga 1. Oke teman-teman, artinya sekarang kita bisa menjawab pertanyaan dari soal 2W ditambah AX ditambah BY ditambah CZ itu berapa? 2W berarti 2 kali W-nya 0. AX berarti A-nya 3 kali 1 X-nya. B-nya adalah 11 berarti 11 kali Y-nya 1. C-nya itu 61, Z-nya itu 1. Berarti kita sudah dapatkan nilainya seperti itu. Artinya kita punya 0 ditambah 3 ditambah 11 ditambah 61. Kita jumlahkan 3 tambah 11 14, 14 tambah 61 itu ketemunya adalah 75. Oke, artinya pertanyaan itu sudah terjawab, ada di pilihan jawaban D, 75. Oke, kawan-kawan, soal berikut ini terkait dengan
fungsi, jelas karena di sini kita diberikan suatu nilai fungsi, terus pertanyaannya juga terkait dengan fungsi ya. Pasti ada fungsi di situ. Nanti mungkin dalam prosesnya kita akan bermain pula dengan perpangkatan atau eksponen juga. Nah, kita lihat di situ ada fx sama dengan b pangkat x. Nah, yang ditanyakan adalah f atau fungsi dari x kuadrat min 1 dibagi fungsi dari 1 min x kuadrat. Jelas dari sini ketika kita bermain fungsi yang diberikan ada fungsi fx sama dengan bx. Artinya teman-teman ketika kita bermain fungsi ya, x-nya diganti aja, x-nya ganti p, berarti yang ada di x-nya itu diganti p, berarti b pangkat p. Apapun itu, berarti ketika sesuatu untuk mengganti nilai x, berarti x-nya diganti. Sama dengan ini, artinya kita akan punya di situ f atau fungsi dari x kuadrat min 1 berarti adalah b pangkat x kuadrat min 1. Artinya x yang di sini yang kita ganti menjadi x kuadrat min 1. Begitu juga pembaginya, berarti di sana kita punya b pangkat dari 1 min x kuadrat. Oke, ini duanya ukurannya hampir mirip, nanti dikira 2. Oke, kita x kuadrat. Nah, kita lihat di situ, sehingga kita akan menerjemahkan nilainya. Ini tak bikin kasih sama dengan dulu ya. Berarti kita punya yang atas itu, artinya kita punya b pangkat x kuadrat dikali dengan b pangkat min 1. Kan jelas seperti itu, karena operasinya ada pengurangan di situ, berarti ada suatu penjumlahan dengan tanda negatif. Berarti kita punya b pangkat x kuadrat dikali b pangkat min 1. Begitu pula yang bawah, berarti ada b pangkat 1 dikalikan dengan b pangkat negatif x kuadrat. Oke ya. Nah, sip. Dari sini kita pakai konsep bahwa ketika kita punya a pangkat n, negatif n, berarti kalau ingin positif artinya dia dipindah ke bawah. Begitupun sebaliknya. Ketika di bawah berarti dipindah di atas. Nah, dari sini artinya ada yang negatif. Kita pindah aja. Berarti di situ ada x kuadrat per, nah b pangkat min 1-nya kita pindah ke bawah aja, berarti menjadi b pangkat 1. Nah, yang bawah masih ada b pangkat 1 juga. Yang ini negatif nih, kita pindahkan ke atas, berarti ada b pangkatnya x kuadrat. Oke, biar pangkatnya semua jadi bernilai positif. Nah, artinya tak lanjutkan di sebelahnya. Berarti di sini kita akan mendapatkan nilai, di sini ada x kuadrat sama x kuadrat, berarti ditambah. Ada apel sama apel, berarti jadi 2 apel. 1 apel sama 1 apel, 2 apel. Artinya di situ punya b pangkat 2x kuadrat. X kuadratnya jadi 2 ya. Ini 1, jadi 2. Yang bawah menjadi b pangkat 2. Oke, artinya dari sini kita bisa melihat bahwa nilainya kalau kita bikin semua ke atas berarti ada 2x kuadrat min 2, karena bilangan pokoknya sudah sama. Pembagian berpangkat yang bilangan pokoknya sama berarti menjadi suatu bentuk pengurangan. Nah, dari sini ada yang bisa kita sederhanakan. Siapa? 2. Berarti kita bisa mainkan adalah 2 dikali x kuadrat min 1. Dari sini 2-nya kita keluarkan. Oke. Penulisannya pun bisa kita rubah menjadi x kuadrat min 1 yang dikuadratkan. Kan sama saja seperti itu. Ya kan? Bisa kita tuliskan seperti itu. Oke, 2-nya kita keluarkan. Berarti dari sini kita mempunyai nilai, karena ini kuadrat berarti kan artinya pengulangan ya. Penulisan secara berulang. Berarti ada b pangkat x kuadrat min 1 yang dikalikan dengan b pangkat x kuadrat min 1. Ada 2. Nah, kita kembalikan. Siapa b pangkat ini? Nah, kita lihat bx. Berarti di sini ada b pangkat x, b pangkat x. Kan gitu, b pangkat x, b pangkat x. Ini x kuadrat min 1, x kuadrat min 1. Artinya, kalau kita kembalikan penulisannya secara fungsi, artinya kita punya f atau fungsi dari x kuadrat min 1 yang dikalikan dengan f x kuadrat min 1. Nilainya sama. Artinya sudah kita bisa lihat di situ ada x kuadrat min 1 dikali f x kuadrat min 1. Ada di jawaban C. Oke.